fi salatihim khashi'un. Pada saat saya membaca ini, Dah, pulang ah. Dinyatakan gagal dalam lomba ini. Ini orang bacanya gitu. Mungkin ada MTQ yang lain. Ini orang ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kepada... Aduh, kebalik. Gak apa-apa. Tangan orang aja terus. Nanti kan itu. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dengan iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, insya Allah kalau ngaji di sini pasti pada cerdas. Aduh, ente narasumber. Oh, narasumber. Hostnya ini. Oh. Ini kayaknya terbalik ini. Oke, kita. Oke ya, standby ya. Api, kamera standby. Standby. Yap. Opik, audio standby. Yap. Host standby. Rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah. Tadi sudah diwakilkan sebenarnya pembukaannya lengkap oleh Kang Erik. Assalamualaikum Kang Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Berkah ini didatangi oleh saudara kita jauh-jauh nih dari Bandung, tapi transit dulu ya di Jakarta ya. Jakarta. Alhamdulillah. Jadi Kang Erik ini sekarang sudah pindah ke daerah Jakarta Timur. Insya Allah nanti bisa silaturahim ya, sahabat ngaji cerdas ya. Insya Allah. Insya Allah. Terbuka untuk semua umat ngaji cerdas. Ngaji di sini pasti cerdas. Alhamdulillah, insya Allah, mantap. Jadi salah satu keberkahan atau rezeki itu adalah berkumpul kita dengan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, ya, taat kepada Allah, taqarrub ilallah. Itu yang kita inginkan. Bahkan kan ada nyanyiannya tuh, Tombo hati, ya, salah satunya. Perkaranya. Nah, ini salah satunya. Yang pertama. Apa? Dan Maknanya. Langsung bypass pokoknya dengan orang-orang soleh gitu ya. Insya Allah. Nah, boleh mendengarkan lagu yang bisa menambahkan keimanan. Salah satu tadi ya. Nah, jadi saya senang nih Kang Erik. Kang Erik sudah datang ke studio Ngaji Cerdas. Iya nih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat ya. Amin. Amin. Silakan Kang Erik, Logik Muslim, tinggal Kodundi sama Bang Andre yang belum diundang nih. Bukan belum diundang, belum ini apa namanya? Beliau terjadwal. beliau padat insya Allah. Nah, Kang Erik, Iya. tadi saya sempat lihat-lihat di handphone gitu ya. Itu ternyata banyak juga YouTuber kalau Kang Erik bilangnya oten ya. Apa tuh bilang oten? Bilangnya ya kalau saya pribadi ini masih dalam keadaan kafir. Tapi kalau misalnya model kayak gini ya sebetulnya saudara kita yang masih dalam keadaan kafir atau saudara kita yang Iya. masih dalam keadaan Kristen gitu aja. Iya. Pokoknya dari saudara-saudara kita yang dari sebelah gitu Dari ya. sebelah. Tadi saya sempat lihat scroll-scroll ada kesaksian guru ngaji. Kalau guru ngaji itu pasti tajwidnya oke. Tuh. Tahsinnya oke. Lekohna edan. Iya. Kol-kolannya ya enak gitu ya. enak. pokoknya. Nah, Kang Erik biasanya kan suka nampol gitu ya. Bukan nampol fisik ya Kang Erik ya. So gimana? Nampolnya gimana Kang Erik? Saya pengen tahu nih. Tampol kan nih? Tampol dong. Pokoknya kayak gitu. Jadi istilah tampol itu bukan untuk tampol orangnya. Jadi tampol untuk pemikirannya ketika dia dikasih apa namanya ya? Dikasih penjelasan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan juga Bible, itu dia ketampol sendiri gitu. Istilahnya ketampar sendiri tuh, oh iya ya, sadar gitu mudah-mudahan. Tapi kebanyakan sih yang kayak begini tanggung,
ya udah gengsi, malu mau balik lagi, ya tetap dalam keadaan kekafiran. Makanya banyak yang saya reaksi itu ketika orang-orang itu apa ya? Kalau menurut saya gini ya, kalau mau murtad, murtad aja gitu, silakan. Tapi ketika dia bercerita membawa-bawa ayat Al-Quran serta menyelewengkan atau apa namanya ya, mengotak-ngatik ayat Al-Quran dengan terjemahan yang dia lakukan sendiri itu yang saya nggak suka gitu. Makanya setiap banyak murtadin yang reaksi, apa bukan reaksi ya, yang bersaksi ketika dia memberikan kesaksiannya kepada teman-teman yang Kristen tanpa membawa ayat Al-Quran, itu nggak pernah saya reaksi, ya terserah itu. Tapi ketika bawa Al-Quran, terus bawa Ka'bah, bawa Islam tuh begini-begini, itu yang saya nggak suka gitu. Saya pun dulu mengakui lah ya, saya mengakui karena menggebu-gebu ya ketika masuk Islam, ini orang-orang harus sadar nih, kalau Islam itu ternyata agama yang benar. Banyak dari tata cara penyembahannya tuh masuk akal gitu. Makanya saya ungkapin, isi Bible saya keluarin, tapi makin kesini makin berilmu, insya Allah jadi semakin tahu gitu. Oh ternyata cara yang saya lakukan ini salah gitu. Cara yang lakukan saya ini ternyata tidak sesuai dengan keinginan para penonton. Tolonglah jangan bahas-bahas Kristen, tolonglah jangan ini. Oke, saya nggak akan bahas. Akhirnya saya terjun ke dunia reaksi ketika pertama kali itu almarhum, bukan ya, kalau orang teman kita yang Kristen meninggal disebut almarhum nggak sih? Saya bingung, ini almarhum apa mendiang gitu ya. Ya udah mendiang aja ya, kalau almarhum kan almarhum itu untuk teman-teman kita yang Islam. Kalau yang Kristen atau yang agama lain itu biasanya disebut mendiang. Mendiang Junaidi Salat, itu salah satu artis yang mungkin zaman dulu ya, apa catatan si boy atau apalah itulah, saya nggak ngerti. Nah dari situ dia mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran. Nah dari situ saya tergerak. Oh kayaknya kalau saya reaksi ini, karena dia bawa ayat Al-Quran, saya pakai juga ayat Bible. Supaya disatuin bahwa tujuan Bible dan tujuan Al-Quran ini sama, yaitu untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang telah Allah utus untuk Bani Israel, menyadarkan mereka supaya orang-orang Israel ini tidak menjadikan sesembahan apa namanya ya, pada saat itu ada kalimat sembahlah Allah itu karena mereka menjadikan patung sapi, patung lembu dijadikan sebagai Tuhan. Nah dari situ makanya Nabi Musa berkata qul huwallahu ahad. Di Al-Quran nggak ada, di Bible ada. Bahasa Ibraninya tuh Elohim Ehad, ya gitulah. Saya nggak ngerti bahasa Ibrani tapi tahu gitu. Dari situ mulai tergerak, akhirnya muncullah salah satu yang akan kita bahas kali ini nih. Guru ngaji waktu sholat lihat salib katanya 3 kali. Salib. Lihat salib. Di mana lihat salibnya? Katanya sih di sajadah. Terus Yesus dia lagi sholat tahajud, Yesus jadi makmum. Kurang ngasem nih guru ngaji nih satu. Berarti sholat dong Yesus ya? Yesusnya sholat. Ini kenapa Yesus ngikutin saya? Nanti ada dia kesaksiannya kayak nanti gitu. kita tonton bareng-bareng. Kita reaksi bareng-bareng supaya apa ya namanya? Dilihat langsung lah bagaimana ketika saya mereaksi ini, orang ini tuh melakukan apa dan nanti tanggapannya dari ngaji cerdas seperti apa? Apakah saya salah atau kesaksian ini yang salah? Iya. Nanti akan kita lihat. Kita lihat dulu ya. Oke. Dari awal atau dari menit berapa? Ini menit ke, kalau ini iklan. Nah, ini. Dan ini pun orang ini sudah saya cari. Jadi ketika saya cari ini, saya curiga sih ini bukan guru ngaji. Bukan guru ngaji ya. Bukan Nanti guru kan ngaji. kita bisa lihat. Ada jejak digitalnya. Oh gitu. Ada di Facebooknya, ada di Instagramnya. Entah TKW kayaknya. Saya nggak tahu gimana lah, nggak ngerti lah. Kita lihat dulu. Selamat siang. Nama saya adalah Maria, tapi nama lahir saya Tati Puji Suryati. Saya lahir di Jombang, mana Jombang itu terkenal dengan kota santri ya. Ayah saya orang Jawa, ibu saya orang Madura. Nah, saya ini seorang guru ngaji, saudara. Suatu hari, ayah saya itu masuk Kristen. Dia mendoakan saya pas malam hari ya. Itu saya dengar sekali, nama saya disebut. Saya marah, saudara.
Terus saya katakan pada ayah, aku nggak akan mau mengikut seperti engkau ayah. Aku nggak akan mau ikut Kristen. Saya katakan begitu saudara. Akhirnya apa? Saya ingin mengislamkan ayah saya kembali. Akhirnya saya berniat sholat tahajud untuk mengislamkan ayah. Karena memang saya nggak suka dengan orang Kristen ya. Saya berpikiran orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia bercawat kok disembah. Itu pikiran saya dulu. Ya saudara, begitu jahatnya saya. Akhirnya saya tidur. Nah, kalau sholat tahajud itu kita tidur dulu, tengah malam bangun, baru kita sholat, namanya sholat tahajud. Saat sholat tahajud. Nah, menurut Ngasep gimana? Biasanya nih? gini, supaya diakui gitu ya. Supaya diakui dia sebagai seorang muslim dan sebagainya. Ngaku tadi lahir di Jombang, kota Iya, santri. kota santri. Terus anaknya ustadz atau anaknya kiai gitu ya. Jadi guru ngaji. Jadi guru ngaji gitu ya. Tuh yang apa namanya ya? Yang Islam dari lahir saja udah berpikir nggak mungkin nih, Iya. gitu kan? Karena terlalu berlebihan. Nah, ini yang saya ketawain gitu. Karena begini, setiap murtadin itu ketika apa ya namanya ya? Ketika memberikan kesaksian, ada yang ngaku guru ngaji, kiai, Iya. bahkan ada kiai muda tuh, baru nyantri 7 bulan udah jadi kiai. Wih. Ada. Terus apalagi ya? Ketika tawaf nih, Iya. dia umroh, tawaf 17 kali. Lihat Yesus di atas Ka'bah. Kira-kira. Ini orang mabok atau ngimpi gitu. Tawaf 17 kali. Kira-kira Kang Asep gimana? Ada tawaf 17 kali. Udah ngaco lah itu. Tawaf 7 kali aja, banyak yang kesaksian capek gitu ya. Ini 17 kali dan melebihi aturan gitu, nggak nyambung. Seperti inilah contohnya, guru ngaji karena ingin diakui, wah ini guru ngaji aja nih bisa masuk Kristen. Keren gitu ya. Keren. Dan satu lagi, tadi dia bilang bapaknya ini masuk masuk Kristen dan mendoakan orang ini atau anaknya ini supaya mengikut Yesus, masuk Kristen. Nah yang anehnya, ketika dia mengatakan itu, ngapain nyembah manusia? Tadi dia ngomong kayak gitu, udah tahu manusia Disembah. disembah. Nanti kita lihat, kita lanjut lagi. Oke. Oh ya, tahajud satu lagi nih. Rata-rata murtadin ini banyak yang mengatakan bahwa ketika sholat tahajud, seolah-olah tahajud ini sesuatu sholat yang wajib, sesuatu Yang sholat sakral yang lah. sakral. Padahal hukumnya tahajud ini adalah hukum sunnah. Dilakukan baik, nggak dilakukan pun bisa apa namanya ya? Bisa kalau nggak tidur bisa istiqoroh. Bukan istiqoroh, apa namanya? Sholat qiyamul lail. Bisa seperti itu. Tapi seolah-olah tahajud ini adalah doa malam yang pasti dijabah. Gitu. Keramat lah gitu ya. Keramat. Kenapa yang nggak di sholat wajib yang 5 ini gitu? Antara subuh, ketika saya sholat subuh, Iya. bisa kan? Iya. Atau ketika saya sholat zuhur, ketika sholat saya asar, atau maghrib atau isya itu kan lebih apa ya namanya? Lebih indah gitu kelihatannya. Oh dia berarti menjalankan sholat 5 waktu. Yang sunnah. Apa kalau misalnya yang menjalankan sholat 5 waktunya sudah dikerjakan, apalagi Nah, sunnahnya? iya. Ini ngomongnya semua rata-rata itu ketika saya sholat tahajud, ketika saya sholat tahajud seolah-olah tahajud. Udah template kali Bang. Itu dia. Makanya saya, pengen denger nih sholat tahajudnya kayak gimana ya. Iya. Kita lanjut Kita ya. lihat coba. Tahajud keinginan saya satu. Ayat satu. Ini benar. Kita tidur dulu, tengah malam Iya, udah bangun, sih. baru kita manusia bercawat kok disembah. Itu pikiran saya dulu. Ya saudara, begitu jahatnya saya. Akhirnya saya tidur. Nah, kalau sholat tahajud itu kita tidur dulu, tengah malam bangun, baru kita sholat, namanya sholat tahajud. Saat sholat tahajud, keinginan saya satu, ayah saya kembali masuk Islam. Setelah saya sholat, saudara, usolli sunatal tahajuti rakaataini mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya melihat salib. Saya berkata, kenapa Yesus mengikuti aku? Aku nggak suka Yesus. Dia manusia bercawat loh, kok ngikutin aku? Saya bilang Bercawat. begitu. Akhirnya kedua kali. Jadi Yesus ini manusia bercawat. Cawat ini bahasa kalau orang Muslim aneh ya. Aneh, Bercawat ya. agak asing. Nah kalau di Kristen itu cawat itu orang yang bercela. Jadi cawat itu adalah bahasa Alkitab. Ada ayatnya. Jadi cawat itu sebagai satu ungkapan bahwa orang apa ya namanya ya? Tidak inilah
Jadi cawat itu bisa dilihat di sini. Maka terbukalah mata berdua pohon ara dan membuat cawat. Kalau cawat itu di sini sebagai penutup aurat atau themselves approve. Jadi Yesus itu manusia bercawat. Manusia yang ada sih, aduh saya nggak bawa Bible lagi. Ada kamusnya. Kalau di Bible, teman-teman yang Kristen juga bisa tonton, bisa cari. Di kamus Alkitab, paling belakang di Bible itu halaman keberapa ya? 300, wah saya udah kayak Hidayat. Enggak. Tapi ada di Bible itu paling belakang ada kamus Alkitab, cari aja dari huruf C ada kalimat cawat. Itu orang yang bercela, orang yang yang dipandang tuh jelek, hina, rendah, gitu. Nah ini umat Muslim jarang. Apa itu cawat? Itu cawat itu bahasa Kristen. Nah kalau kita lihat dari pengakuan dia, cawat itu hanya bisa dilakukan atau diucapkan oleh orang-orang Kristen. Sekarang gini, dia guru ngaji. Iya. Arti cawat apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Orang Islam aja nggak tahu cawat. Saya juga baru dengar tadi. Cawat itu dia yang buat. Dia karena sudah kecilnya dari Kristen. Itu bisa disimpulkan. Jadi sudah familiar ya. Sudah familiar dengan kalimat cawat. Nah, ketika dia sholat tahajud, makanya saya ketawa tadi Soli sunata tahajud rokta ini mustaqbilal kiblatah dan yuta Allahu Akbar. Kira-kira anaknya yang lagi tidur bangun nggak? Astagfirullah. Udah masalah. Kalau bahasa Sunda mah pabaliut itu bibirna teh. Pabaliut. Pabaliut apa ya? Belibetan gitu kan. Coba pelan aja gitu. Usoli sunnata tahajudi rokta ini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dari kalimat itu aja kan udah beda. Niatnya udah dengan bahasa Arab yang kayak gitu udah aduh ngaco ini. Dan kalimat itunya Allahu Akbar. Astagfirullah, saya bilang gini, orang mau tahajud itu santai, Allah hikmat gitu ya, nikmat gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan seolah-olah dia tuh ingin menunjukkan gua nih sholat tahajud, Allahu Akbar. Yesusnya datang di belakang lah. Orang dia sholat nunduk kok ngeliat ke belakang, batal dong sholatnya. Itulah, jadi dengan hal-hal seperti ini tuh bikin saya ketawa. Makanya kalau di channel saya ketika misalnya Allahu Akbar tampol lagi gitu. Tampol bos. Gitu. Tapi karena di sini ngaji cerdas, ngajinya pasti cerdas gitu ya. Insyaallah. Insyaallah. Inilah menurut Kang Asep nih, ketika dia mengucapkan niat sholat, terus dengan kalimat teriakan Allahu Akbar, apakah semua umat Muslim begitu? Atau ini kan wanita nih, atau wanita pun ketika ketika takbiratul ikram itu kayak gitu nggak? Mengucapkan udah jelas salah ini. Dari lafaznya segala macam udah salah semuanya. Pernah kayak gitu, pas lagi habis niat terus Allahu Akbar. Justru sholat tahajud, sholat menikmati, menghayati hikmat gitu. Hanya kita dengan Allah. Kalau ini kayak udah mau perang gitu. Astagfirullah, ini makanya yang kayak gini tuh jadi bahan apa ya? Bukan kita tuh terenyuh, tapi malah ini orang kenapa? Iya, artinya orang awam juga, artinya orang Islam dari lahir dan memang dia nggak penuh mempelajari Islam, ini ketawa melihat ini. Iya. Dan ngapain Yesus datang, ya kan? Iya. Emang dia tahu Yesus tuh yang mana wajahnya? Kalau misalnya bisa ditampilkan di layar, wajah Yesus yang mana yang benar? Tanya kepada mereka, saya melihat tuh Yesus, saya melihat wajah Yesus tersenyum. Tunjukin yang mana nih yang Yesusnya? Yang asli. Yang bukan yang asli, yang mana? Biasanya itu ada 20 atau ada 30 wajah Yesus yang di Google, terus ada di gambar-gambar di gereja atau di rumah-rumah orang Kristen. Banyak tuh foto Yesus berbeda-beda ya. Kita minta aja, tunjukkan yang mana Yesus yang sebenarnya. Kalau ada, saya masuk Kristen lagi. Gitu aja saya. Tunjukin yang mana. Untuk kalau misalnya kita lihat Google udah kayak barbershop. Mohon maaf nih ya. Yang model-model 1, 2, 3, 4. Model rambutnya beda. Banyak ya. Warna kulitnya beda. Warna kulit beda. Saya cuma minta satu. Banyak tuh yang murtadin yang saya tantang. Tunjukin mana wajah Yesus yang asli. Kalau ada, saya masuk Kristen. Kembali masuk Kristen. Itu saya cuma gitu aja. Karena apa ya? Menurut saya, wajah Yesus aja, kata pendeta Henry Tan, nggak tahu yang mana. Iya. Bisa gosong nggak tadi kalau saya lihat? Siapapun yang melihat Yesus,
melihat Yesus datang itu matanya gosong, nggak bisa ngelihat. Ini Murtadin malah Iya, malah jadi- melihat ya. malah melihat. Bisa punya mobil Alphard, pergi ke Amerika, kabur. Wah, nyindir siapa ya? Nyindir siapa ya? Banyak yang seperti itu. Inilah contoh-contoh model-model seperti ini. Nah, kita lihat lagi ketika dia mengaku sebagai apa? Bukan juri. Pernah menjadi apa namanya tuh? Peserta MTQ. Musabakoh, Di peserta, atau peserta nggak tahu apa? peserta atau juri? Entah juri, Coba kita entah lihat. peserta. Pokoknya musabakoh tilwalatil Quran. Tilwalatil. Salah lagi. Dengan kedua kalinya, saya sholat lagi. Ngikutin aku, saya bilang begitu. Akhirnya kedua kalinya, saya sholat lagi. Usoli sunata tahajud rakaataini mustaqbil qiblati ada anillahi ta'ala Allahu Akbar. Tetap salib Yesus ada di sajadah saya. Di sajadah? Ya, itu seperti celemek, ya, celemek kecil untuk orang muslim yang sholat seperti itu. Datang lagi dia, Samara, kenapa Yesus ngikutin aku sih? Aku nggak suka Yesus, saya katakan begitu. Nah, kelihatan kan? Yang pertama tadi dia bilang apa? Dia bilang Yesus mengikuti saya. Yang kedua, ketika dia sholat lagi, ada salib di sajadah, mirip celemek katanya. Iya. Ini kan secara tidak langsung, kalau yang saya lihat ya, secara tidak langsung dia ini menghina. Jujur aja, jadi menghina sajadah disebut celemek. Seperti celemek kecil gitu. Orang sajadah segede gimana sih? Apa ada? Memang ada ya, itu kan sajadah apa namanya? Sajadah yang Buat sholat, buat travel Nah. kan yang kecil memang ada. Tapi dia kan di rumah posisinya, masa Iya. pakai yang kecil. Orang ada kok sajadah segede gaban gitu. Ini udah apa ya? Satu ungkapan kebohongan yang luar biasa. Coba Kang Asep, ketika sholat pernah ngelihat salib? Ya enggak lah. Nah, saya sering. Oh sering? Sering. Ketika saya sholat, pas lihat jendela, oh salib. Maksudnya tanda silang. Kan jendela gitu kan? Ada yang kayak gitu. Ada Keras salib di situ kayaknya. Hati-hati tuh. Ada siku-siku gitu. Iya, siku-siku salib. Nah, jadi sesuatu yang nggak ada diada-ada. Apa ya? Jadi bingung saya gitu. Maksudnya, kenapa harus seperti ini? Iya. Coba sahabat ngaji cerdas, teman-teman ngaji cerdas yang nonton di sini, tolong kalau tulis di kolom komentar, apakah pernah melihat salib ketika sholat tahajud di atas sajadah? Atau pernah merasakan Yesus itu datang jadi makmum? Ini Yesus ngapain datang jadi makmum? Ya kan gitu kan? Yesus datang harusnya disentuh tuh, Mbak, saya makmumnya aja. Itu lebih enak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ngaco nih kepikiran saya nih ngeliat ibu ini nih. Silakan Kang Asep. Lanjut ya? Mau lanjut? Mau lanjut. Satu lagi nih tentang ini. Sutradara gini-gini belum? Gimana? Sutradara? Saya ajak ngobrol juga. Wah siap. Soalnya lebih enakan Kang Heri gitu. Jadi sahabat ngaji cerdas, kita lihat lagi ya supaya menyeluruh. Nanti kita tampilkan lagi nanti videonya di tampilan. Kita lihat supaya bisa melihat nih ibu ini mau ngomong apa lagi nih. Nah. Akhirnya saya sholat lagi, saya ingin konsentrasi, saya sholat lagi. 3 kali Saya ini. doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doa supaya saya konsentrasi. Ketiga kalinya dia datang kembali, saudara. Datang terus ya susahnya. Dan saya nggak mau sholat lagi. Saya lepas sajadah saya. Saya menghadap. Gimana? Tunggu. Saya lepas sejadahnya Dan kan? saya nggak mau sholat lagi. Saya lepas sajadah saya. Wah, Saya sama. menghadapi kehidupan saya seperti selanjutnya, seperti Mungkin lepas makan nasi. Lepas sejadah. Ini ketawa juga gitu. Wah, salah ini. Saya lepas sajadah saya sampai gini. Sajadah di bawah, Bos. Coba. Mungkin mau lepas mau kena kali dia. Dia mau lupa lepas mau dia. kena. Kan saya lepas sajadah saya, lu pakai sajadah di kepala gitu. Aduh, guru ngaji masa nggak tahu makan nama sejadah. Mana sih ini? Dia lucu-lucu untuk sekali lagi ya. saya lepas sajadah saya. Dan saya nggak mau
Nggak mau sholat. Lupa sajadah saya. Aduh. Sahabat ngaji cerdas yang keliru ya. Mau kena dengan sejadah ya, nanti samain kayak ibu ini nanti. Saya lepas sajadah saya. Inilah, jadi silakan teman-teman Kristen yang sudah teriak haleluya puji Tuhan, semoga ibu terberkati, semoga Tuhan menyertai ibu, Anda tertipu gitu ya. Kasihan saya teman-teman Kristen yang wah puji Tuhan haleluya. Ini lihat aja komennya nih. Iya. Saya nggak bohong nih. Tuhan komen. Yesus dahsyat ya kan? Luar biasa. Luar biasa puji Tuhan. Amin, Puji puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya Tuhan. Terberkatilah hidup Ibu Maria. Tuhan Yesus telah memilih hidup ibu. Iya. Anda tertipu. Astagfirullah. Di Kristen istighfar nggak ada ya. Apa tuh? Dulu kan misionaris kan, gimana kalau salah? Kalau salah ya Bapak ampuni saya. Gitu. Nggak ada astagfir Yesus, nggak ada itu. Ada tuh. Tapi banyak orang Kristen yang kalau kaget astagfirullah. Ada juga Ada banyak. banyak. Kan bingung apa kata-katanya. Karena di ngaji cerdas ya, sahabat ngaji cerdas ya. Di ngaji cerdas itu Kang Erik ada masuk Islam gara-gara ada petir. Jadi ini perempuan, dia kerja sebagai ART. Jadi ceritanya dia jalan sore-sore nih. Iya. Sore-sore jalan-jalan bareng-bareng, ada petir. Karena dia agamanya Kristen, yang lain Islam, ada petir. Subhanallah. Terus dia bilang, kok kamu nggak nyebut? Saya bingung, di agama saya nyebut apa gitu. Dari situ dia bisa masuk Islam. Tuh. Ada videonya, nanti dibekuk aja ya sahabatnya cerdas ya. Di sini nih, di atas ini. Di atas ini ya. Di atas ini ya. Lanjut soal ini. Ngajar ngaji. Ya, ngajar ngaji murid saya banyak saudara ya. Karena saya ngajar ngaji tidak hanya di satu tempat, ada di beberapa tempat. Kalau sekarang murid saya banyak yang sudah tua nih. Karena dari SMP saya udah ngajar ngaji, SMA pun saya ngajar ngaji, dan seringkali di lomba kiroat ya. Kalau tibaan juga saya juga yang kiroat gitu. Sudah ngajar ngaji. Oke lah kalau ikroma ya. Iya. No problem. Ini SMP, SMA. Dari dia SMP terus SMA udah ngajar ngaji. Seperti apa nih bacaan tajwidnya? Ini ya. Seperti apa kiroatnya? Dia ngomong juga kiroat ya. Makhrajal hurufnya, Makhrajal hurufnya, terus bagaimana penyebutannya, kita akan lihat. Kita cek. Jangan bukan ada apa tuh namanya? Lantunan tuh apa? Langgamnya apalagi sih? Aduh lupa ya. Bukan yang itu loh, yang ada 7 macam bacaan ya gitu. Bukan. Bismillah. Iya, lagunya. Nah, suatu hari Langgamnya. saya ada di lomba kayak musabaqah tilawatil Quran MTQ. Nah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pada saat saya membaca ini, Dah, pulang ah. Astagfirullahaladzim. Jadi pelajaran ya untuk teman-teman dari non-muslim, walaupun ngaji cerdas menampilkan beberapa mantan misionaris, mantan pendeta, atau mantan yang lainnya gitu ya. Silakan menghadirkan para murtadin, tapi mohon ya sedikit yang agak berkelas gitu ya, Kang Erik ya. Kalau ngaji cerdas, mantan misionaris jelas bisa divalidasi, pertanggungjawabkan. Beberapa mantan pendeta di ngaji cerdas juga bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya ini mantan pendeta biar heboh, enggak. Memang dia mantan pendeta, Kang Erik. Betul. Memang dia mantan misionaris dan bisa dipertanggungjawabkan. Gerejanya yang mana? Dia punya apa namanya? Kayak dia pernah di STT sekolah teologi gitu ya. Mas Umar ada. ya? Mas Umar ada. Saya kemarin ada 1-2 minggu dia tinggal di sini. Dia STT, Sekolah Tinggi Teologi di salah satu di Malang kalau nggak salah. Terus kemarin ada juga yang di mana ya? Di Solo apa di mana gitu ya. Kemarin juga ada hadir. Insya Allah saya akan ajak di Kodondi. Jadi sahabat ngaji cerdas silakan menampilkan para murtadin, mangga gitu ya. Cuman mbok ya yang agak berkelas lah gitu. iya, supaya ada nilai akademisnya gitu ya kan. Kalau kayak gini kan kasihan saya ini sama ibu ini. Kasihan jadi Anak-anaknya jadi malu gitu. So, aduh.
Kemana kali? Contohnya gini, kemarin kita ngumpul nih sama Iya. Mas Umar. Kira-kira ucapan saya sama nggak dengan Mas Umar? Sama. Jadi semua misionaris itu satu frekuensi. Iya, walaupun beda denominasi. Beda denominasi, Denominasi. beda apa misalnya saya Advent, Iya. yang Protestan, Katolik, terus Pantekosta segala macamnya. Semua ucapannya itu Iya. semua sama. Benang merahnya masih bisa ditarik. Benang merahnya sama. Mencari apa? Mm. Nah, terus apa namanya? Murtadnya di mana? Iya. Targetnya siapa? Iya. Dengan apa? Itu Iya. sama semua. Sama semua. Karena bukan apa ya? Bukan sebagai satu, oh ini saya mantan misionaris begini-begini, Iya. saya ngarang cerita, enggak. Semua hampir sama, benang merahnya sama. Betul. Dari, kalau misalnya Mas Umar tuh apa, bukan 1 tahun. Berapa bulan harus dapat target berapa ya, Iya, iya. untuk tesisnya. Kalau saya di Advent itu 1 tahun, minimal 3. 3 minimal. Minimal 3. Lebih dapat bonus. Coba enak nggak? Makanya waktu dulu saya masih SMP, SMA belum tahu nih. SMP, SMA tuh masih belum tahu bagaimana nih jadi misionaris tuh dapat apa aja sih. Ternyata ngegendutin pendeta. Semua hasilnya kan dikasihin pendeta. Pendeta saya dapat ini, listnya saya dapat ini. Alamatnya di sini-sini, silakan pendeta yang datengin. Kita udah datengin mencoba pakai, mohon maaf nih, pada tukang beca. Dulu kan masih ada ya tukang beca. Terus orang-orang yang suka bersih-bersih. Terus orang yang bener kata Mas Umar yang lagi ketika azan dia masih nongkrong, masih ngerokok di warung. Sasaran empuk itu. Sasaran tuh kita samperin. Mas sholat yuk, wah silakan. Nah tahu nggak sholat itu kayak gitu. Jadi konsepnya semua sama. Nggak ada Makanya yang kalau beda. azan jangan di warung, nanti sasaran empuknya temannya sama Kang Erik. Enak loh beneran. Makanya saya udah liatin nggak ngasep nih. Saya dapat mobil ini yang warna Iya, putih iya, itu iya. kan. Lengkap lah. Dapat warna putih ini saya bawa istri saya. Ada foto lagi di baptisnya. Terus lagi Saya udah dapat datanya Kang Erik. udah lihat apa tuh lagi di depan gereja jadi saksi ditanya 10 pertanyaan. Iya, Siapakah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Siapakah kamu menerima? Pokoknya dari 10 itu semua ketika dijawab iya, ya udah. Ya. Sabat depan dibaptis. Atau hari itu pun sore itu dibaptis. Iya, iya. Gitu. Nah, sefrekuensi semua. Tapi ketika lihat murtadin, antara satu murtadin dengan murtadin lain yang bilang guru ngaji, guru MTQ, ada juru MTQ, ketika kita dengar ini dia lagi lomba lagi ya. Hafal berapa surat gitu ya. Berapa sampai ada yang hafal 36 juz. 36 juz kelewatan. Overlapping. Ini nih, kita lihat lagi. Ini apakah ini yang dilombakan di MTQ? Kita lihat. Musabaqah tilawatil Quran MTQ. Oh, iya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pada saat saya membaca ini, saudara, Kalau saya edit tuh di YouTube saya ketika saya mau baca ini tampol nggak nih gitu dia langsung potong di situ langsung saya tampol ini dengar ini ketika baca itu apa yang terjadi. salib Tuhan di depan. Waduh. Itu salibnya terbang atau Lihat lagi gimana nih. itu? Nih. Jangan diulang-ulang terus. Pada saat saya membaca ini, saudara, Nih. salib Tuhan di depan. Apa yang terjadi? Saya cuma begini. Ini apa artinya kok ada salib begini? Iya. Sedangkan saya benci Yesus loh. Saya benci dia. Kenapa dia datang sama saya? Akhirnya panitia itu pada lihat saya. Ini orang ada apa kok melihat ke atas ya? Saya dinyatakan gagal, saudara. Wow. Saya di lomba ini. Dinyatakan gagal dalam lomba ini. Ya orang bacanya gitu. Mungkin ada MTQ yang lain. Ini orang ngapain? Dia ngelihat ke atas bukan salib Yesus, panitia ngambil tiang. Turun lu. Astagfirullah, ini nih contoh inilah jadi bahan apa ya namanya ya? Jadi bahan tertawaan teman-teman yang muslim. Kan kasihan sama ibunya. Kita nggak punya niat menertawakan. Tapi kan Kata lucu. nggak lucu. jadi saya punya alternatif lain kalau nyari hiburan kayaknya sekarang. Inilah gitu ya. Ini lagi. Akhirnya saya turun. Saat saya turun itu ada suara yang bisikin saya seperti itu. Buka Al-Imran 3:45. Buka.
Ayat itu. Akhirnya saya buka ya, saya penasaran ini ayat apa sih? Saya buka. Saya kaget saudara, tangan saya gemeter. Kenapa ini ayat ada di Al-Quran ya? Kenapa ini Al-Quran kalau menyebutkan Yesus adalah Tuhan? Isa bin Maryam wajihan fi dunya wal akhirah. Al-Imran 3:45, coba buka saudara. Oke. Isa bin Maryam wajihan fi dunya wal akhirah. Itu yang saya ingat. Isa putra. Kalau di Al-Quran Isa kan, kalau di Kristen Yesus. Putra Maryam. Maryam itu Maria saudara. Wajihan yang berkuasa atau yang terkemuka. Fit dunia, di dunia. Wal akhirah, wal itu dan akhirah adalah surga atau akhirat kalau di Islamnya. Artinya, Isa bin Maryam wajihan fit dunia wal akhirah adalah Yesus atau Isa putra Maria berkuasa atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus saudara itu terkemuka atau berkuasa di dunia dan akhirat, dia bukan manusia, dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dari situ saya bertobat. Wih, matanya kayaknya satu tertuju ke satu ini ya, apalagi lihat sesuatu nih. Nggak lihat sesuatu, jadi itu banyak yang ketahuan. Jadi ketika dia bersaksi itu kadang ngelihat dia gini, ngelihat ke kamera, dia gini, ngomong sambil gini pura-pura, gini. Padahal mah lagi ngelihat baca teks yang sudah disediakan. Ini kalau saya perhatiin dari tadi matanya satu titik Satu gitu ya. arah, kan? Nah, ini yang saya tampol menggunakan Quran Surah Al-Imran ayat 45. Nih kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, isqolatil, kan ada ya pertamanya, isqolatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Dia nggak baca wal minal muqarrabinnya, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti orang Yesus, bukan Tuhan. Nah, dengan kalimat ini saya bisa tampol tuh enak gitu. Tampolnya seperti apa? Tampol dulu nggak nih? Wah, itu langsung. Itu sih channel saya gitu tuh. Nanti makanya sahabat ngaji cerdas ya, kalau pengen lihat semua videonya Kang Erik, ketik di Mu'alaf Channel. Nah, nanti saya tampilkan di sini ya, atau nanti linknya saya cantumkan. Itu insya Allah banyak video-video menarik, video-video reaction terhadap murtadin khususnya ya. Jadi spesialis mereaction murtadin odong-odong. Murtadin odong-odong kan habis diboseh hilang tuh. Ya, Bang bayar lagi, Bang. Boseh lagi. Jadi insya Allah kalau murtadin yang benar, enggak di reaction, tapi yang bawa-bawa Al-Quran tadi ya, kata Kang Erik, insya Allah di reaction. Itu Kang Erik ya? Karena kalau bawa Al-Quran itu ya salah satu bentuk jihad kita. Betul. Salah satu bentuk kewajiban kita untuk meluruskan, apalagi orang yang katanya sudah di Islam duluan. Tapi kok membaca ayat Al-Qur'annya dengan mengartikannya beda gitu. Itu kan bisa melihat bahwa Islam itu lemah imannya. Enggak seperti itu. Orang yang paham itu pasti menjawab gitu. Seperti insya Allah saya gitu. Menjawabnya dengan cara apa? Dia cuma baca satu ayat. Dia nggak baca ayat-ayat yang lainnya. Contoh, kalau misalnya dia menggunakan kalimat wajihan dalam Al-Quran, dalam Quran surah Ali Imran ayat 45, itu ada juga di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat Al-Ahzab ayat ke-69. Di situ ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azau Musa fabarallahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Ini ya, bisa lihat ya, kalau misalnya kita nggak baca ini disebutnya wajihan ya. Wajihan, tapi karena dibaca dengan dengan lagam nggak disebutin wajihannya. Nah, di sini ada kalimat dengan arti terhormat, tapi kalimat aslinya wajihan. Jadi Musa pun ini adalah orang yang terhormat di sisi Allah. Jadi terkemuka di dunia dan akhirat. Wajihan fi dunia wal akhirati itu artinya sama dengan yang dipakai kepada Musa.
Dan juga kalau misalnya kita menggunakan terjemahan nih, terjemahannya itu terhormat, terkemuka, ada juga ternyata Nabi Yusuf pun sama. Sama. Nabi Yusuf ada di Quran surah ayat 43. Nggak usah dibaca bahasa Arabnya, kita langsung saja nih. Wahai orang-orang yang terkemuka. Sama kalimatnya. Jadi bukan hanya Yesus saja yang terkemuka atau Nabi Isa saja yang terkemuka. Nabi yang lain juga sama. Nabi yang lain pun sama. Bahkan kalimatnya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kalau orang Tuhan bukan sih? Gitu. Silakan sahabat ngaji cerdas komen di bawah. Ya, tadi, apakah orang-orang itu orang-orang yang didekatkan di sisi Allah berarti Allah? Silahkan. Jadi bisa ngambil kesimpulan ya. Jadi jangan ngambil kesimpulan sendiri, terus diartikan sendiri, diterjemahkan sendiri, lalu untuk jadi kesaksiannya para murtadin. Gitu. Makanya ini yang saya tampol. Dan kalau kita baca Bible-nya, kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan, dan tolong buktikan kepada saya agar saya bisa masuk kembali ke Kristen. Karena itu tujuannya. Tujuannya apa? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua bangsa harus dijadikan murid Yesus. Amanat agung itu. Amanat agung. Coba deh gitu. Ke saya dengan orang-orang yang seperti ini kumpulin 20 atau 30 murtadin deh depan saya gitu. Ini saya berani gitu. Kumpulin 30 orang murtadin depan saya, terus coba tolong yakinkan saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat baik di Al-Quran maupun di Bible. Itu tantangan saya. Mudah-mudahan ada murtadin yang denger ya. Kang Erik ini sebenarnya pengen kita penuh ya. Iya, cuman nanti tokonya kita kan udah malam nih. Tokonya nggak bisa tidur nih. Dengerin ini terus kan terhibur. Dibalik-balik terus. Bukan gitu, nggak tega juga saya ngeliatnya ini. Nanti insya Allah saya reaksi lagi di konten saya dengan editan-editan nanti saya. Ada efek-efeknya ya, ada suara segala macem gitu ya. Karena editan Kang Erik nih seru, hidup ya. Jadi ada efek lucu, twing-twing gitu. Itu pokoknya jangan sampai penonton ngaji cerdas jangan sampai melewatkan channelnya Kang Erik ya. Di subscribe, ditonton, di share, silakan. Insya Allah bermanfaat. Salah satu jihad kita itu kan, salah satunya kalau Kang Erik membuat konten. Nah, penonton ngaji cerdas itu bisa men-share itu. Insya Allah sangat membantu sekali Kang Erik ya. Insya Allah gitu ya. Dan ini saya cukupkan ya mereaksi ini ya. Ada lagi sih sebenarnya, tapi yang ketika dia dengar kalimat itu, akhirnya dia masuk Kristen. Masuk Kristen dia nyanyi dilemparin batu katanya. Sama orang-orang Islam. Wow, radikal juga umat Islam akhirnya. Inilah. Mana ada nggak muka-mukanya muka bengep? Ini nggak ada nur cahayanya ini, nggak ada, maksudnya nggak ada nurnya. Kayaknya dari lahir bengep. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi kalau saya lihat sepotong nih belum ada setengahnya ya. Jadi dia mengaku lahir di kota santri, anaknya seorang guru ngaji, dianya guru ngaji, peserta lomba gitu ya, terus rajin ibadah gitu ya. Saya murtad nih, gitu intinya begitu ya. Murtad gara-gara lihat lagi MTQ ada Yesus, gitu. Lagi sholat ada Yesus. Lihat Celemek ada salib gitu. Jadi cuman gara-gara ngeliat salib jadi masuk Kristen gitu, nggak masuk akal ya. Enggak lah, kalau umat Islam mu'alaf itu masuk Islam itu kan karena mereka berpikir, Kang Erik. Betul. Kenapa Tuhannya ada 3, kenapa macam-macam lah ya, banyak wasilahnya. Nah, itu yang bikin jadi kan gini. Kenapa di awal itu ngaji cerdas, mencerdaskan umat bagi mereka yang berpikir. Karena bagi orang yang berpikir itu insya Allah otomatis jadi cerdas kan ya. Nah itu dia. Kang, pengen banyak semuanya kita ulik semua nih, kita reaction. Cuma insya Allah nanti kalau mau nonton yang banyak tentang reaction silahkan ke channelnya Kang Erik gitu ya. Nanti ini spesial ya, ini spesial belum saya reaksi di channel saya. Oh, Masya Allah. Dikarenakan ya mungkin saya udah cerita juga sama Kang Gesep ya. Nah, hijrah. Nah, itu nih saya tanya dulu. Oh iya. Saya tanya dulu. Oke. Biar kena pancing nih. Iya, biar ada kerjaan gitu loh. Jadi Kang Erik kenapa nggak upload di
channelnya. Penonton Kang Erik ini sudah rindu gitu loh. Kenapa? Coba diceritakan dulu baru jawab yang tadi. Jadi apa ya? Mungkin banyak juga sih ketika saya bikin short video, terus ketika saya bikin di kolom komunitas, kenapa nggak pernah upload lagi? Kenapa? Kemana tampolannya? Kang, saya kangen tampolannya. Apa ya? Perlu bukan, aduh saya nggak enak ngomongin ya. Perlu diketahui nggak enak gitu ya. Jadi insya Allah saya bicara aja karena saat ini masih dalam keadaan apa ya, berduka lah ya. Oh, Yang ada apa musibah? Ada satu berduka, terus ada satu pusing juga. Ya namanya orang hijrah, itu pasti banyak cobaan, tantangan, rintangan dan segala macamnya. Alhamdulillah, mungkin Allah sudah jawab doa saya menggunakan orang-orang yang insya Allah soleh, insya Allah orang-orang yang memang apa ya namanya, tulus gitu. Ketika saya dalam keadaan down, dalam keadaan susah, saya harus apa namanya ya? Aduh, nggak enak ngomongnya ya. Ya, nggak apa-apa, keluarin aja. Gimana? Aduh, kalau pakai efek suara najis kan enak. Wah, ada backsound juga. Saya nggak cengeng. Kecuali udah ini apa? Udah memang kena hati baru saya nanya. Jadi ketika saya hijrah, apa ya, bukan tidak mensyukuri keadaan, tapi memang ini yang Allah kasih. Ya, Jadi qadarullah lah. qadarullah. Jadi harus mulai dari nol lagi. Saya hijrah ke Jakarta, mulai dari nol lagi, membangun sesuatu itu nggak mudah gitu. Makanya kenapa saya upload yang short, saya kolom komunitas kayak gitu aja. Karena memang belum apa ya namanya, belum ada tempat lah, Ya. belum ada wadah, belum ada apa ya namanya, belum ada studio kayak gini. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau di mana? Kalau di Bandung, alhamdulillah kemarin udah bikin studio segala macamnya. Cuma karena ada ujian dari Allah, saya tidak bisa melewati ujian itu. Tapi Allah kasih cobain apa ujian lagi, alhamdulillah bisa lewat dan Allah kasih jawaban. Kamu harus ke Jakarta, gitu. Akhirnya pindahlah ke Jakarta. Nah, ke Jakarta, tapi di Jakarta ya qadarullah juga. Ternyata belum stabil. masih belum stabil, jadi harus apa ya namanya ya, saya tidak bisa berkreasi dikarenakan tempat. Ada apa namanya ya, Keterbatasan lah belum. keterbatasan tempat, studio pun seadanya, gabung sama anak tidur. Kadang kalau lagi saya mau bikin video, anak-anak tidur, kan malam tuh, kalau siang kan rame, Iya. karena deket jalan sama jalan, jadi anak-anak disimpan di depan, tidur di ruang tamu. Saya di studio nggak tega, jadi udah pusing lah gitu. Tapi insya Allah ini harus saya lewati gitu. Pengen gitu. Akhirnya ya saya alhamdulillah Ngaji Cerdas hubungi saya, Kang bikin konten reaksi. Kebetulan gitu. Wah ayolah, gas. Kemarin saya langsung ke sini, nyampe jam berapa tadi ya? Jam 8 gitu ya? Iya, Jam 8, jam setengah 9 lah. Nyampe langsung ke sini, alhamdulillah langsung bikin konten gitu. Udah lama saya kangen gitu, pengen nampol-nampol orang kayak gini. Ya, jadi sahabat Ngaji Cerdas perlu diketahui bahwa Kang Erik ini tadi sudah diceritakan beliau hijrah dari Bandung ke Jakarta. Jadi di Bandung itu ada satu hal lain dan sebagainya ya. Tadinya mau membangun satu wadah di sana ya. Iya. Tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa diceritakan di sini. Betul. Akhirnya Kang Erik pindahlah ke Jakarta. Nah, di Jakarta ini beliau belum mendapatkan tempat yang mungkin layak untuk memproduksi konten dan ya belum layak untuk hal-hal lain lah. Jadi ya bagaimana? Lagi udah ada solusinya atau belum atau gimana? Alhamdulillah Kira-kira? udah keliling sih ya, udah keliling sekeliling Jakarta Timur. Ternyata banyaknya yang tahunan. Wah, makanya Nggak ada yang bulanan. Iya, iya. Itulah alasan saya pindah dari Jakarta. Maklum kontraktor. Waduh. Iya, iya. Jadi sahabat Ngaji Cerdas ya. Ya saya nggak tahu ya, di luaran sana mungkin ada orang yang memang bingung. Betul. Bingung, nih hartanya saya banyak banget, kemanain ya gitu.
Kan ada, kalau di Islam tuh ada muzaki, ada mustahik gitu ya. Ya, siapa tahu banyak muzaki yang menonton di Ngaji Cerdas. Insya Allah. Karena misalkan dia punya apa pengusaha properti Kang Erik ya. Rumahnya ada 12 gitu ya, nggak kepake gitu ya. Daripada nanti dihisap sama Allah gitu ya. Kamu punya harta buat apa aja gitu ya. Nah, ini kan Kang Erik buat dakwah, buat juga nanti bisa Geraha Mualaf Jakarta bisa kumpul-kumpul di situ gitu ya. Studio kedua ya. Studio kedua Dari bisa Ngaji Cerdas. Insya Allah selagi untuk kemaslahatan umat itu bisa menjadi pahala gitu loh ya. Misalkan nih ya ada sahabat Ngaji Cerdas yang ya ada tempatnya yang memang tidak terpakai, insya Allah bisa dipergunakan untuk Kang Erik dengan tim gitu ya untuk bisa memproduksi video-video atau nanti ada kegiatan-kegiatan kajian, pembinaan mu'alaf atau yang lain, silakan mangga. Insya Allah itu menjadi pahala bagi sahabat Ngaji Cerdas gitu ya. Misalkan mau diwakafkan wakaf manfaat, silakan digunakan tapi dimanfaatkan untuk kebaikan, mangga silakan. Kita membuka jalan saja insya Allah. Barangkali mudah-mudahan ada yang begitu ya. Amin. Insya Allah. Amin, Atau ada yang mau support, misalkan mau support bangunin studio, alhamdulillah Kang Erik ya. Karena jadi yang memang mimpi saya tuh udah ada apa namanya ya? Udah ada apa namanya ide ya? Ide, konsep-konsep yang gimana? Konsep yang mungkin kita ini jarang tonton. Masalahnya misalnya dari orang-orang yang mungkin hanya tahu sunahnya makan tuh begini, pakai tangan kanan segala macamnya. Terus apa namanya ya? Menggunakan kalimat-kalimat yang nggak ngerti ini. Tapi insya Allah dengan konsep atau ide ini yang nanti insya Allah kita akan bangun studio ini untuk menjadikan apa ya namanya ya, hal-hal kecil itu ternyata oh ini sunahnya Nabi gitu. Nanti insya Allah dengan studio yang insya Allah mungkin ada orang yang Allah sentuh hatinya bisa membangunkan sebuah studio untuk kami berdakwah, fasilitas kami berdakwah. Kami nggak akan sia-siakan amanah itu. Ya, gitu. Masya Allah. Silakan ya sahabat Ngaji Cerdas, ini sudah ada talentnya, sudah ada SDM-nya, sudah ada konsepnya, tinggal satu, yaitu tempat. Nah, kalau tempat ini ada, mau disponsorin mangga ya, bisa ya. Nanti silakan hubungi nih, hubungin tim Ngaji Cerdas yang mau berkolaborasi atau mau mewakafkan tempatnya. Wakaf manfaat ya, bukan ngasih ya. Kalau ngasih ya alhamdulillah. Tapi kalau wakaf manfaat misalkan Kang Erik nih ada tempat, silakan dimanfaatkan untuk setahun, enggak apa-apa ya. Atau lebih dari itu, mangga alhamdulillah. Silakan hubungi tim Ngaji Cerdas, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng atau mau ketemuan sama Kang Erik dan tim, silakan mangga, silakan. Gitu. Barangkali Kang Erik ada yang mau disampaikan lagi nggak? Nih sutradaranya sudah gini-gini. Sutradara udah gini-gini nih. Iya. Nih sutradara dari Antv lo bingung ya. Biasanya gini. Dari sana nanti Aku mencintai. Kalau begini ngusir setan. Astagfirullah. Ya, gimana insya Kang Allah. Erik ada tentang murtadin tadi sama tadi tentang tempat. Jadi untuk yang pertama itu untuk para murtadin, kalau memang menurut Anda agama yang Anda percaya itu benar, silahkan gitu. Dengan ilmu Anda, dengan konsep Anda, dengan kesaksian Anda, kembalikan kami para mualaf yang berjuang di jalan Allah untuk kembali menjadi murid Anda. Murid Yesus. Ya, itu tantangan saya. Mau Saifuddin Ibrahim yang sehat. Yang sehat? Ya yang sehat lah ya, kita doakan sehat agar dapat hidayah, tapi disiksa dulu aja. Astagfirullahaladzim. Terus murtad-murtad yang hebat lah, yang jadi pendeta segala macamnya, yuk gitu. Hubungilah para mualaf untuk berdialog secara terbuka, tatap mata, tatap muka, supaya orang-orang ini tercerahkan gitu. Itu aja satu. Untuk para murtadin juga jangan lebay, jangan berlebihan. Jangan mempunyai cerita-cerita yang membuat teman-teman muslim ini tertawa gitu. Tapi kalau nggak ada kalian nggak rame. Ya nggak ada bahan saya nanti buat YouTube. Baik, Masya Allah. Pesan yang pertama. Nah yang pesan yang keduanya, insya Allah dengan hadirnya kami di sini bisa menjadikan contoh agar teman-teman muslim semua ini berukhuwah. Ya, sama-sama menjaga iman kita, sama-sama menjaga agama kita. Dan karena banyak nih Kang di luaran sana di media sosial banyak yang menghina Islam, banyak yang menghina Rasulullah SAW. Kalau kita tidak bersatu, bagaimana itu semua bisa dicegah? Jadi itu saja pesannya. Insya Allah
Hayu kita sama-sama berukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Tadi pesan dari Kang Erik sangat bagus sekali ya. Jadi sahabat Ngaji Cerdas, intinya tetap waspada, tetap membentengi kita dengan keimanan kita, selalu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita apa? Supaya bisa menginstal diri kita menjadi seorang muslim sejati, menginstal diri kita dengan Islam yang kafah, Islam menyeluruh, bukan Islam yang cuma prasmanan. Gitu ya Kang Erik ya? Betul. Nah, dari saya mohon maaf bila banyak kekurangan, izin undur diri Kang Erik. Siap, Mudah-mudahan saya di satu kesempatan, di satu waktu kita jumpa lagi dengan tema yang berbeda, dengan tema yang baru, dan tentunya dengan suasana baru. Mudah-mudahan ini mencerdaskan umat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.